Tuhan memberikan kesempatan untuk mendengarkan firman. Dan juga Tuhan kami bersyukur di mana hari ini Engkau telah naik di surga menyiapkan tempat bagi kami semua yang percaya kepada-Mu. Bapa, berikan kami pikiran-Mu sehingga ketika kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kami dapat mendengar dengan baik sehingga kami dapat mengolah firman Tuhan ini dengan pikiran yang berasal daripada Tuhan, sehingga kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dari hati yang berasal daripada Tuhan. Segala kuasa Yesus, kuasa kegelapan yang membuat kami tidak fokus, kami usah di dalam nama Yesus, dan biarlah ruang yang penuh dengan kuasa Tuhan berbicara bagi kami semua. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan semua otoritas ini di dalam tangan Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu, pakailah hidup mulut hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, sehingga semua firman yang hamba-Mu sampaikan ini Tuhan semuanya berasal daripada Bapa di surga. Terima kasih Bapa yang baik dan puji dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu. Bagaimana kabar ini? Luar biasa. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita bersukacita karena hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus itu. Ya. Jadi sebenarnya hari kenaikan ini pada hari Kamis. Ya. Tapi waktu kita terlambat, tapi tidak itu mengurang sebagai kenaikan. Hari ini kita merayakan kenaikan Yesus Kristus di surga. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka firman Tuhan pagi hari ini, yaitu yang terambil dari Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 sampai 14. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 14. Kita akan baca bersama-sama. Saya ayat yang ke-6, Bapak Ibu ayat yang ke-7 sampai di ayat yang ke-14 kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-14 dengan judul berikut Yesus terangkat di surga. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Yesus, Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema pada pagi hari ini yaitu kenaikan Yesus ke surga. Percaya kepada Engkau. Nah, tema kita pagi hari ini kenaikan Yesus ke surga. Percayakah engkau? Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa saya mengangkat tema ini? Karena sudah 2000 tahun yang lalu sampai pun hari ini orang masih mempertanyakan tentang keberadaan Yesus. Oleh sebab itu saya berbicara kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Apakah saya dan Bapak Ibu saudara sekalian percaya? Nah, ini tema yang kita akan kupas dan kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita memperingati peristiwa Kristus. Jadi hari ini kita memperingati peristiwa Kristus. Yang disebut dengan peristiwa Kristus itu adalah kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, dan kedatangannya yang kedua kali. Nah, inilah yang disebut dengan peristiwa Kristus. Jadi peristiwa Kristus itu ada 5, yaitu pertama kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, dan kedatangannya yang kedua. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus ini adalah salah satu tokoh yang sangat kontroversi. Kenapa saya berkata demikian? Yesus Kristus adalah salah satu tokoh yang sangat kontroversi.
Mengapa saya berkata demikian? Karena sejak 2000 tahun yang lalu sampai hari ini, orang-orang masih mempertanyakan dan memperdebatkan tentang diri. Apakah dia benar-benar manusia? Apakah dia benar-benar Allah? Mulai dari kelahirannya orang yang bertanyakan, mulai dari kematiannya orang yang bertanyakan, mulai dari kebangkitannya orang yang bertanyakan, mulai dari kenaikannya dari surga dan sampai hari ini mereka masih bertanya. Oleh sebab itu saya memberikan sebuah tema ini, kenaikan Yesus Kristus di surga. Percayakan. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan telah memberitahu kepada kita tentang siapa Yesus Kristus. Dia adalah anak, dia adalah anak manusia, dia adalah Allah yang datang ke dunia dengan sebuah tujuan untuk menyelamatkan manusia dari surga. Ya, jadi dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Mengapa Yesus harus menyelamatkan manusia dari dosa? Karena Allah mengasihi ciptaannya yang segambar dan serupa dengan kita, yaitu manusia. Jadi Yesus datang menyelamatkan kita karena dia menyelamatkan umatnya, orang percaya, orang yang diciptakan dengan gambar dan rupa Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata kepada kita, karena begitu besar kasih Allah dalam dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sekali-sekali ya, cuma Tuhan kita untuk percaya kepada-Nya. Jadi sederhana Tuhan minta kepada kita. Tuhan cuma minta kita untuk percaya kepada-Nya agar kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Cuma percaya saja, tidak ada yang lain. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Mengapa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Karena manusia adalah orang berdosa. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Jadi firman Tuhan katakan bahwa upah dosa adalah maut. Ini dikatakan oleh Roma pasal 6 ayat 23. Oleh sebab itu, Allah sangat mengasihi kita sehingga Allah harus menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menyelesaikan dosa. Dan hari ini kita memperingati kenaikan Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai bukti bahwa Dia adalah dosa. Ini bukti bahwa Yesus benar-benar Allah dan Dia adalah juru selamat. Jadi kita tidak perlu lagi mempertanyakan ini. Mengapa saya tidak mempertanyakan ini lagi? Karena malaikat sendiri berkata, Dia adalah Allah. Bahkan bukan cuma malaikat saja yang berkata bahwa Dia adalah Allah, tetapi murid-muridnya, 11 murid itu menyatakan bahwa Dia adalah Allah. Dan 11 murid inilah sebagai saksi yang mengatakan Dia adalah Allah. Semenjak Yesus berada di dalam dunia, Dia melayani 3,5 tahun bersama murid-muridnya, dan murid-muridnya adalah saksi hidup yang melihat dengan mata kepalanya bagaimana Yesus mati, bagaimana Yesus bangkit, bagaimana Yesus naik ke surga. Dan ini yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa Dia benar-benar Allah. Jadi artinya bahwa kesimpulannya saya mengatakan kepada Bapak Ibu, percaya kepada Bapak Ibu bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Dia telah naik ke surga, menyiapkan tempat bagi saya dan Bapak Ibu. Ini orang yang benar-benar Allah. Jadi Allah yang benar-benar Allah yang telah datang menjadi manusia dengan tujuan menyelamatkan manusia dari dosa. Dan itu Dia sudah memberikan itu. Dan Dia dari surga datang menjadi manusia hidup bersama-sama dengan kita. Kita melihat kisah Dia yang besar.
menyampaikan berita kebenaran untuk saya dan Bapak Ibu. Dan 11 murid ini adalah murid yang memiliki integritas yang luar biasa, yang dapat dipercaya. Jadi 11 murid Tuhan Yesus adalah orang-orang yang benar-benar hidup dengan ketulusan, benar-benar orang yang dapat dipercaya. Bahkan malaikat pun juga berkata demikian. Bapak Ibu mendengarkan bahwa malaikat yang berdiri ketika mereka menyaksikan Yesus yang disuruh, tiba-tiba muncullah dua orang malaikat dan beritahu kepada mereka. Ya. Bahkan peristiwa ini ketika peristiwa kelahiran Yesus, bahkan malaikat juga datang dan memberitahu kepada kita. Mari kita buka di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Jemaat Tuhan yang sudah terbuka, tolong coba baca Lukas pasal 2 ayat 11. Bapak Ibu dan Saudara dikatakan juru selamat, dan ini adalah perkataan malaikat. Malaikat berkata bahwa Yesus adalah juru selamat. Jadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus telah memberikan hadiah keselamatan. Allah, hadiah keselamatan yang Allah berikan kepada kita itu gratis. Gratis saja. Tidak perlu kita bayar. Seperti pujian kita apa? Darahnya dia. Nah, bukan kita bayar dengan emas dan perak. Kenapa? Karena hadiah yang Tuhan berikan itu gratis. Gratis bukan berarti murah. Saya tekankan gratis bukan berarti murah. Gratis itu karena sangat mahal dan manusia tidak bisa membelinya. Manusia tidak bisa membayarnya atau mendapatkannya. Makanya Allah memberikan itu dengan cuma-cuma. Mengapa dia berikan dengan cuma-cuma? Karena Allah mengasihi kita bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kasih. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sederhana sekali ya Bapak Ibu. Tuhan cuma minta kita untuk percaya kepada Yesus agar kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Kita adalah orang berdosa, jadi perbuatan baik kita tidak bisa membawa keselamatan. Mengapa? Karena perbuatan baik kita sama seperti kain pohon. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6 berkata demikian. Ya. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 64 ayat 6 dia berkata, demikian kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami sama seperti kain kotor. Artinya firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa semua perbuatan baik kita itu tidak dapat menyelamatkan kita, tetapi Tuhan minta pengakuan kita atas kelemahan, atas dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan percaya kepada Yesus. Nah, ayat ini menunjukkan perlunya pengakuan akan dosa, penyesalan dan ketergantungan total kepada Allah untuk pengampunan dan penyucian. Hal ini juga mencerminkan pengharapan akan kasih dan belas kasihan Allah yang mampu menyelamatkan manusia dari keadaan dosa dan membawa kita kepada keselamatan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sejak dahulu kala Alkitab telah memberitahukan kepada kita tentang Allah Tritunggal, tentang kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan ini tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak berubah. Artinya ajaran Tuhan, janji Tuhan, karakter Tuhan tidak pernah berubah.
seiring berjalannya waktu atau perubahan situasi manusia, firman Tuhan tetap menjadi pedoman dan standar kebenaran yang tetap dan utuh. Di sini menunjukkan bahwa Allah Tritunggal yang kita percaya adalah Allah yang konsisten, yang dapat dipercaya dalam segala hal. Dan Alkitab juga menegaskan bahwa firman Tuhan adalah dasar yang kokoh bagi iman kita dan kehidupan umat percaya. Karena itu kita akan berubah dan goyah. Jangan sampai kita goyah. Jangan sampai kita khawatir tentang kebenaran dan kasih bahkan janji Tuhan kepada kita, bahkan umat tidak akan pernah berubah. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa kenaikan Yesus Kristus setelah kebangkitan ini, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Jadi setelah dia naik ke surga 40 hari itu, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk memberikan pengajaran. Maksudnya untuk memberikan pemahaman yang dalam kepada murid-muridnya tentang rencana Allah untuk keselamatan manusia. Peran murid-murid dari sini, peran murid-murid sebagai saksi-saksi Kristus, dan tugas mereka untuk meneruskan karya penginjilan dan pembinaan jemaat. Nah, ini adalah sebuah momen penting di dalam persiapan para murid untuk menerima kuasa Roh Kudus. Mulai dari misi mereka yang begitu luas setelah kenaikan Yesus. Kemudian Yesus membawa muridnya ke Bukit Seribu. Di sana dia terangkat naik di surga, yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9. Ya, sesudah dia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya daripada mereka. Para murid menyaksikan Yesus yang perlahan menghilang dari pandangan mereka, dan dua malaikat muncul untuk menyatakan janji kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Yesus, Yesus akan datang dan dia akan datang sama seperti dia dari surga. Jadi artinya saya menegaskan di sini bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali akan sama seperti yang lain. Dia naik secara pribadi, maka dia pun akan turun secara pribadi. Jadi kalau ada orang berkata di sana ada Yesus, di sana ada Yesus, kenapa? Karena kedatangan Yesus berkata, dia akan datang sama seperti dia. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kesaksian murid-murid itu ketika Yesus terangkat di surga, ada dua malaikat muncul dan memberikan janji Yesus bahwa akan datang kembali. Kesaksian para murid ini menjadi bukti bahwa Yesus benar-benar kembali di surga sesuai dengan yang dia ajarkan. Dan mereka menyimpan pengalaman yang berharga di dalam hati mereka, dan mereka menyampaikan kabar baik kepada semua orang yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9-11. Ini yang penting. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat kebenaran dan saksi yang menyatakan dia benar-benar Allah, yaitu yang ditulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1. Nah, ini bisa Ibu bacakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1-11. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat 3 janji kedatangan Yesus kembali. Jadi ada 3 janji kedatangan Yesus kembali. Yang pertama, janji dari para malaikat ketika Yesus terangkat naik di surga. Ada 2 malaikat yang muncul dan menyampaikan janji bahwa Yesus akan kembali suatu hari dengan cara yang sama seperti dia naik di surga, yang ada ditulis di dalam Kisah Para Rasul. Nah, ini ada sebuah pengharapan akan kedatangan Yesus, ya, sebagai
Itu untuk apa? Untuk menyiapkan saya. Mari kita buka dalam Yohanes 14 ayat 1. Yohanes 14 ayat 1 sampai 5. Dia berkata, janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, itu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada kamu berada. Nah, ini Tuhan Yesus. Jadi kedatangannya yang kedua kali untuk apa? Menjemput kita orang percaya membawa. Itu janji pertama. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, tanda-tanda kedatangan Yesus sendiri telah memberikan tanda-tanda akan kedatangan yang baik dari Sang. Orang percaya harus waspada dan siap menyambut yang ditulis dalam Matius 24 ayat yang ketiga sampai yang 14. Jadi makna dari kenaikan Yesus Kristus, peristiwa kenaikan Yesus di surga memiliki makna yang dalam bagi orang percaya. Ini adalah puncak dari pengorbanan dan pekerjaan Kristus di bumi, serta tanda kemenangan atas dosa dan maut. Kenaikan Yesus menandakan bahwa Ia telah menyelesaikan misi di dunia ini dan kembali ke tempat asal. Di tempat asal yang mana? Di surga bersama kita. Ini juga menjadi jaminan bagi kita bahwa Yesus telah menyediakan tempat bagi saya dan Bapak Ibu untuk kita bisa hadir bersama-sama dengan Dia di sana. Makanya dalam Yohanes 14 ayat 1 Dia menegaskan kepada kita, hai orang percaya kepada Kristus, janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepada Yesus. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tidak akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi di situ untuk menyediakan tempat bagi kita. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus, pemahaman murid Yesus pada saat awalnya itu mungkin murid-muridnya memiliki pemahaman yang terbatas tentang kenaikan Yesus. Mereka lebih fokus pada harapan kedatangan kerajaan secara mesianis. Nah, penjelasan Yesus kepada murid-muridnya, Yesus telah memberikan banyak pekerjaan kepada murid-muridnya, tetapi mereka masih kesulitan memahami sepenuhnya apa yang akan terjadi. Dan perwujudan janji Yesus setelah Roh Kudus turun dan para muridnya kemudian memahami bahwa kematian Yesus adalah wujud dari janji-janji untuk saya, dan Dia mengirimkan kembali lagi yang namanya Roh Kudus. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nah, di dalam nas yang kita baca pada pagi hari ada 3 implikasi kenaikan Tuhan Yesus bagi orang percaya masa ini yang harus kita. Implikasi yang pertama adalah harapan dan penyertaan Tuhan Yesus. Kenaikan Yesus di surga memberikan harapan bagi kita orang percaya. Suatu hari nanti juga Dia akan datang dan membawa kita ke rumah Bapa di surga dan menyatakan rumah bagi saya. Makanya Dia menegaskan lagi kepada kita, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Yesus, sungguh-sungguh percaya. Makanya dikatakan jika tidak demikian, aku tidak akan mengatakan kepadamu, sebab Yesus saat ini naik ke surga, itu menyiapkan tempat bagi saya. Jadi jangan
percaya kawan-kawan dia menyiapkan tempat bagi saya supaya kita mengerti konteks ini dengan benar, supaya kita jangan terpengaruh oleh pengajaran di luar sana, pengajaran di media sosial yang bertebaran di mana-mana mengatakan anak Allah naik ke mana, Yesus naik ke mana ini, dia naik ke surga. Percayalah, orang yang memberikan, yang menulis kitab ini adalah murid-murid Tuhan yang telah penuh dengan Roh Kudus dan integritas mereka itu benar. Kalau mereka tidak sadar katakan bahwa Yesus adalah Allah dan saksi-saksi yang sudah menegaskan bahwa kita ini adalah Allah, lalu kalau kita tidak percaya, itu kita adalah orang yang bodoh, orang yang sangat bodoh. Yang kedua, implikasi itu. Yesus mengirim Roh Kudus buat orang percaya. Setelah dia naik ke surga, Yesus mengirim Roh Kudus untuk menjadi penghibur, menjadi pembimbing bagi para muridnya, menjadi pembimbing bagi orang percaya hingga saat ini. Ketika tiba hari Pentekosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka kira-kira sepertinya lah api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka. Nah, ini yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-9. Jadi murid-murid Tuhan Yesus adalah murid-murid yang telah penuh dengan Roh Kudus, orang pilihan yang berkata bahwa dia adalah Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Implikasi yang ketiga, panggilan untuk misi dan Yesus. Yesus juga membawa panggilan bagi umat orang percaya untuk menjadi saksi seluruh dunia, memberikan Injil dan menjadikan semua bangsa menjadi muridnya. Inilah yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh dunia dan Samaria dan sampai di dalam Matius 20 ayat 19 yang berkata, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa menurut dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita sebagai umat percaya, kita adalah saksi-saksi Kristus ini. Bapak Ibu dan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus, harapan orang percaya bahwa semua orang adalah milik, pasti menginginkan kehidupan yang abadi. Bapak Ibu ingin tak memiliki kehidupan yang abadi? Pasti kita semua ingin. Siapapun dia pasti memiliki kehidupan yang abadi. Karena hidup kita yang saat ini bersifat sementara. Kuat-kuat kalau 100 tahun, kalau dah 90. Saya ingat baca firman Tuhan, saya ingat semalam saya di stand saya bincang-bincang dengan salah satu mahasiswa saya, terus dia bilang, Bapak, ada orang yang terbebas mau memberikan kita peti mati, mau tak Bapak? Saya bilang kalau saya ada peti mati, saya tahu gereja ini pasti semua jadi takut, mahasiswa pasti gak ada yang berani di sini. Apa? Kalau budaya kita itu kalau sudah ada tahun kelima tidak ada orang berhenti katanya pasti harus ada isinya. Tapi kenapa kita harus ada? Pasti semua orang menginginkan kehidupan kekal yang abadi. Nah, kematian itu adalah satu-satu cara kita masuk di dalam kehidupan. Tidak usah takut dengan peti mati, karena telah kita dalam amin. Ya, kalau orang percaya seperti itu. Kalau orang yang tidak percaya pakai kain.
Jadi tidak bisa tetap di dunia. Kenapa? Karena hari yang Yesus naik di surga, menyiapkan tempat bagi saya dan bagi. Makanya firman Tuhan katakan, jangan gelisah, percaya pada Bapa. Ini yang penting. Makanya orang percaya memiliki harapan pada kehidupan yang abadi bersama Tuhan Yesus. Sesuatu yang janji Tuhan yang naik menyiapkan tempat bagi saya. Dan makanya tema kita bagian Yesus Kristus naik ke surga. Percaya kepada Dia. Percaya kepada Yesus. Untuk apa? Untuk menyiapkan tempat bagi saya dan Bapak Ibu. Oleh sebab itu jangan risau. Percaya saja kepada Yesus. Jangan jual Yesus. Setiap saat saya selalu berteriak di atas iman, memperingati, mengingatkan jemaat Tuhan supaya jangan meninggalkan Yesus. Sekali lagi kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan tinggalkan Yesus, karena Dia adalah Allah yang membuka pikiran kita saat ini bahwa Allah dari surga datang untuk apa? Untuk tujuan penyelamatan. Karena kita orang berdosa, Allah yang harus bisa bersihkan. Tidak ada. Makanya Dia datang membawa kita untuk percaya kepada-Nya. Mungkin saya menyampaikan, mungkin ada Bapak Ibu yang belum tentu. Tapi saya menegaskan bahwa Dia adalah siapa yang berkata Dia adalah malaikat telah lahir bagi siapa? Juru selamat. Dan waktu Dia naik ke surga, ada dua malaikat Dia akan datang kehidupan sama seperti Dia. Itu kata malaikat, bukan kata manusia. Dan Dia mempertegaskan lagi dengan sebelas bentuknya sebagai saksi untuk memberitakan ini supaya apa? Supaya kita percaya. Bapak Ibu yang saya kasih tahu Tuhan kita Yesus, kemarin saya akan mengirim di grup gereja kita orang dari NTT yang pernah dibaca paling sampai mati. Dia musuh-musuh dan dia Tuhan bawa surga dan dia yang benar-benar sudah Tuhan. Itu yang saya kirim dulu, minta untuk Bapak Ibu nonton. Salah satu mahasiswa di SMP Douglas Surabaya Jakarta, namanya Dominus, yang mati Tuhan. Jadi yang saya menegaskan bahwa surga itu benar-benar ada, bukan bohong. Ya, surga itu ada. Berbahagia yang Bapak Ibu dipercaya. Terus mau hidup susah ya apa yang bumi, jangan pernah melepaskan Yesus. Kenapa? Karena Yesus menyiapkan. Ya, sekali lagi anak muda, kuatkan menentukan hati bahwa Yesus suka. Jangan sampai engkau mendapat jodoh yang meninggalkan Yesus. Saya kasih kawan, jangan Yesus, karena Dia adalah Allah. Dia suka. Dan persekutuan yang kita lakukan sama seperti Dia dari surga. Percaya bahwa Dia adalah, ya, jangan Yesus. Jangan Bapak Ibu terpengaruh dengan media sosial yang berkata Dia benar, sama seperti orang yang tidak percaya Yesus sebagai Allah. Itu orang bebal. Kenapa saya katakan orang bebal? Orang bodoh. Karena malaikat itu punya Yesus. Kalau malaikat saja bicara namun tidak percaya, terus apa lagi yang berbicara dengan bahkan Tuhan sendiri yang dari surga datang. Saya percaya kepada Dia. Jangan lagi bisa percaya
bahwa dia sungguh-sungguh ada. Supaya apa? Besok kalau kita berjumpa di sana dengan sukacita. Mama saya, papa saya, belum mati saya bertahu. Sungguh-sungguh percaya mama dulu, nanti saya akan menyusul. Itu bagian dari saya sendiri. Karena saya adalah saksi dosa yang saya buat terlalu banyak. Saya kalau lihat dosa yang saya mungkin saya masuk surga. Tapi saya percaya kepada sama-sama pribadi yang luar biasa. Dialah yang membuka pikiran saya bahwa saya bisa masuk surga hanya dengan percaya, tidak ada yang lain. Cuma percaya, percaya, tidak ada yang lain. Kenapa kalau cuma percaya? Kita ini manusia berdosa, kita tidak mungkin bisa hidup benar. Satu hari saja pasti kita punya pikiran kacau, makanya kita tidak bisa hidup benar. Yang bisa kita percaya saja. Tuhan yang kita percaya, percaya saja, percaya saja, percaya saja, percaya saja. Tuhan kita supaya kita percaya. Jadi itulah, jangan apa dengan kita percaya kita diberikan, dari berdosa. Bapak Ibu dan Saudara yang kasihnya Yesus yang tak terbatas, kenaikan Yesus sudah menjadi sebuah jaminan akan kasih dan kesetiaan Dia kepada kita. Karena kasihnya Dia tak terbatas. Makanya kita sebagai orang percaya harus mempunyai persiapan untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi cara percaya saya hidup benar, tidak ada yang lain. Itu saja. Jadi minta tingkatkanlah iman. Orang percaya perlu memperkuat iman melalui apa? Melalui baca firman, melalui doa, melalui persekutuan. Itu cara iman. Bapak Ibu tahu saya berpikir supaya setiap hari saya harus renungan Pak untuk saya kirim melalui akun suara. Mungkin kalau kita malas membaca firman, paling kita dengar untuk apa? Supaya anak-anak yang malas baca firman itu dengar saja dulu. Karena iman itu dari benar. Kalau tidak kita dengar hal-hal tidak benar, iman kita tidak benar. Makanya tadi saya berdoa, mulai dari hari ini sampai hari Sabtu, saya akan membaca itu untuk dia bagaimana. Cuma 5 menit, 8 7 menit untuk Bapak Ibu dengar dengan segala keterbatasan. Mungkin suara saya berbeda. Saya coba cari suara-suara, tapi saya berusaha apa yang bisa. Karena bagaimanapun ini Tuhan sudah kasih suara yang seperti ini. Ya, dengan suara yang seperti ini yang saya ingin berkata. Yang kedua, jauhkan diri dari hal terus. Tapi persoalan ya kita tidak bisa. Tapi mari kita jalankan ini urusan. Jadi urusan paling sederhana. Jalan berkata, maksudnya jalan itu dengan kata dan jalan dengan itu aja. Itu jalan aja. Jangan dengan orang lagi, jangan dengan orang tadi. Belajar dengan dia itu adalah ciptaan yang paling penting. Bayangkan itu dari surga ya. Bapak Ibu itu dari surga. Menembus dosa saya Bapak Ibu, menembus dosa saya Bapak Ibu. Kita ini adalah Tuhan yang mulia, betul ya. Terus kita Tuhan yang mulia dia kambing, dia bayi, kan kasihan. Itulah maksudnya saya paling terjaga itu, supaya kita tahu menghargai itu. Nah ini yang Tuhan minta kepada kita. Mari untuk menyiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Pas waktu Tuhan Yesus datang kita lagi mesra dengan kita, ya bukan
sekali lagi maki yang kau masuk Yesus dan itu maki orang. Yang terbaik. Ini yang Tuhan minta kepada kita. Nah, mari kita jaga bagi yang benar-benar kita sudah percaya Yesus datang untuk naik surga percaya bahwa itu tepat. Maka ini yang kita harus bahwa nah, dengan hal-hal seperti ini yang membawa kita memperoleh kesejahteraan. Ya, kesimpulannya bagi kita. Pertanyaan yang diajukan kepada murid-murid Tuhan Yesus dan mereka berkata kepada mereka, hai orang-orang kalian, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Percaya engkau bahwa Tuhan Yesus naik ke surga, menyiapkan tempat bagi saya seperti itu? Setiap orang percaya kita untuk memeriksa hati, untuk memeriksa iman kita. Untuk apa? Menyiapkan tempat untuk Tuhan Yesus datang menghidupkan. Jadi waktu kedatangan Yesus menghidupkan itu, kita sudah tidak diberi lagi. Kita diajarkan terus bertumbuh di dalam iman, bertumbuh untuk hidup yang benar dan saling mengasihi sebagai wujud kesiapan kita dengan kedatangan Yesus di dunia. Pertanyaan kepada kita, percaya Bapak Ibu bahwa Yesus naik surga untuk menyiapkan tempat bagi kita, untuk menjadi refleksi bagi kita sebagai setiap orang percaya. Ketika kita menyaksikan, kita mendengarkan tentang peristiwa kelahiran Yesus Kristus, apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus telah naik ke surga?